Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di vlog kesayangan kita, vlog alam desaku. Setelah beberapa hari atau minggu ataupun bulan saya baru sempat bikin konten teman-teman. Dan konten hari ini saya iseng mau bersih-bersih kebun yang ada di sana. Dan nantinya mau menanam ini hasil dari biji cabai yang kemarin saya deder, dan alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh sekitar 5 atau 7 cm, dan nantinya akan kita tanam dengan media nih, media pot dari bahan botol plastik bekas ya teman-teman. Dan nantinya kita akan tanam, kita olah, dan besoknya kita akan beri pupuk cair yang nantinya akan saya bikin sendiri. Dan semoga kalian sehat selalu di hari ini, lancar rezeki, dan jangan lupa tonton terus video saya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk ikuti terus video saya dari awal sampai akhir. Let's go. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini suasananya cerah ya teman-teman, dan rencana saya mau bersih kebun atau rumput-rumput ilalang itu yang ada di sana. Nanti kita bersihin. Setelah itu dari tanah yang agak gembur di sana kita ambil, masukin pot, dan nanti cabenya kita masukin kayak gitu. Dan sekalian ini mau mancing buat tambah-tambah lauk, sekalian mau mau bakar-bakar ayam buat mengagendakan rencana kemarin, yaitu bakar-bakar ayam. Dan karena harga cabai semakin hari, semakin minggu, juga semakin bulan itu terus meningkat, makanya saya iseng-iseng tanam cabai, terong ungu, juga tanam singkong. Kalau singkong sendiri saya kadang-kadang buat pengganti nasi, kita bikin rasi atau nasi singkong, atau enggak kita rebus saja. Ini udah enak buat kenyang-kenyang ya teman-teman. Nah, kita mancingnya pakai alat-alat yang sederhana aja nih. Senur, kumbul, pancing, sama timbel. Dan kita pakannya pakai cacing.
karena cuacanya lagi lumayan ekstrim nih. Bergerak sebentar saja udah keringatnya udah bercucuran teman-teman. Jadi nih, air putih itu penting biar tidak dehidrasi. Kalau saya pribadi untuk sehari air putih ini saya menghabiskan 2 liter buat menguras ginjal ya teman-teman. Jadi air putih ini sangat penting. Supaya kebun tampak bersih memang kita wajib ya teman-teman ini membersihkan gulma-gulma yang ada di area kebun ini biar tampak bersih, karena di agama kita kan al-nadzafatul minal iman, jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan nanti untuk media tanam di pot itu kita ambil tanah yang sebelah sana ya teman-teman, karena di tanah itu gembur juga hasil fermentasi dari sampah yang ditumpuk membusuk, kan bagus banget nih buat media tanam, juga komposnya ini banyak. Nanti juga ada pupuk cair atau MPK yang nantinya kita campur sekitar 2 harian. Baru dapat ikan satu nih, ikan kecil. Nanti kita goreng crispy, kita bikin sambal. Kita marinasi ayam sayur dulu nih teman-teman. Yang namanya petani juga kan butuh nutrisi. Jadi nanti setelah kita marinasi, kita panggang, dan alat panggangannya kita juga pakai yang simple-simple aja ya, karena di belakang ada batu alam yang ceper, nanti kita pakai batu alam aja. Dan untuk bumbu-bumbunya seperti biasa, saya pakai kecap sama kaldu jamur, bumbu marinasi. Dan ini untuk lalapnya tadi kita ambil daun tiungke ya lo, daun singkong. Kita ambil yang tadi di belakang nih teman-teman. Nah, kita ambil yang ada di sana tadi. Jadi kalau kita mau berkebun itu insya Allah untuk makan tidak akan kurang ya, asal kita mau bergerak aja. Jadi kalau untuk kalian yang mau bertani, jangan takut untuk mencoba. Iya, karena pertanian di Indonesia memang butuh generasi penerus, terutama generasi Z. Mantul, nanti kita panggang ya dek. Semangat, semangat. Dan saat kita memindah benih cabai ini, kita harus hati-hati ya teman-teman, karena takutnya saat kita menyobek ini ada akar-akar yang tercabut nih, akan harus hati-hati, takutnya patah juga. Kalau bisa kayak gini teman-teman. Juga saat kita memindahkan ini, untuk kontur tanahnya ini nggak boleh terlalu ditekan banget ya teman-teman. Hanya cukup untuk menopang ini batangnya aja. Nanti kalau misalnya di musim angin, nanti sini dikasih kelidi kayak gitu teman-teman, biar nggak rubuh. Nanti kita ikat sebelah sini bawah. Dan kalau untuk mendeder atau untuk memilih benih dari cabai ini, bijinya itu kalau saya pribadi dari cabainya kita black, nanti kita taruh di air. Kalau yang tenggelam itu sangat bagus dijadikan sebagai benih.
Ya kalau yang terapung juga bisa apa namanya, bisa berkembang, cuman hasilnya itu kurang memuaskan kayak gitu. Dan sebenarnya untuk tanah yang bagus atau yang pH-nya tinggi itu tanahnya semu kehitam-hitaman ya teman-teman. Kalau ini masih coklat, ini gembur, cuman pH-nya mungkin di bawah 5 ini. pH-nya di bawah 5. Jadi kalau misalnya untuk buat media tanaman cabai, kita harus campur dengan pupuk urea, kalau enggak TS. Kalau TS ini bagus buat menambah kesuburan dari tanah ini. Nah, ini kurang bagus. Ini sebenarnya gembur, bagus cuman masih kurang. Jadi kita butuh bantuan dari pupuk tambahan. Kalau enggak nanti juga MPK juga lumayan bagus juga. Dan saya ini belajar dari bos saya, Bu Manfaatin. Dia itu kerja di instansi kepemerintahan di Pemda. Saya belajar dari dia, dan saya juga pernah bikin konten waktu itu ke apa namanya, ke Baduraden. Kita explore dan apa namanya, saya mengikuti penyuluhan dari Badan Pertanian, dan saya kepengin mandiri buat pupuk sendiri, bikin penemuan-penemuan yang nantinya akan saya kembangkan, akan saya otodidak sendiri ya teman-teman, buat menambah wawasan juga ilmu. Dan alhamdulillah ini untuk pohon singkongnya, alhamdulillah ini juga lebat. Ini baru sekitar 3 bulanan. Insya Allah untuk 3 bulan ke depan bisa dipanen. Dan pengennya sih mau bikin rasi. Rasi itu semacam kayak nasi bungkil, bukan bungkil. Apa namanya ya? Cara orang zaman dulu apa namanya? Buat pengganti nasi, karena kadar gulanya itu sangat rendah. Dan untuk orang yang mungkin sekitar umur 60 lebih itu sangat efektif buat makan rasi ya teman-teman, karena aman. Alhamdulillah akhirnya kita selesai juga nih menanam benih cabenya, karena potnya kurang jadi kita tanam di tanah biasa ya teman-teman. Alhamdulillah. Semoga jadi. Nih sambal terasinya udah jadi. Ini lalabannya dan ini ayamnya tinggal dipanggang. Setelah selesai kita berkebun, waktunya kita panggang-panggang buat makan siang. Petani juga butuh nutrisi ya teman-teman. Yuk selalu ikuti terus video saya sampai dengan akhir. Nanti kita tinggal bakar-bakar. Alhamdulillah aktivitas pagi sudah selesai, panen kangkung. Aktivitas siang juga sudah selesai di kebun menanam cabai, dan sekarang waktunya kita bakar ayam buat makan siang. Dan untuk media pemanggangannya kita pakai alat tradisional yang simple. Ini kita pakai batu alam. Dan untuk bumbunya seperti biasa saya pakai kecap sedap yang manis ya teman-teman, sama kaldu jamur. Yuk kita let's go. Belum kasih minyak dulu ya. Dan kadang ada yang bertanya, bang kenapa sih istri nggak ikut dieksplor bantuin? Karena istri dari pagi banget sampai siang ini capek bantuin saya juga di ladang, di kebun, cuman nggak saya eksplor ya teman-teman, katanya malu. Saya gitu teman-teman.
Dan untuk generasi Z saat ini kalau bisa ini harus bisa bekerja dengan baik. Apapun itu pekerjaan kamu, nggak itu buat sales marketing, CEO atau apa, yang penting nomor satu harus bisa cari penghasilan tambahan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bisa ini bekerja jangan hanya mengandalkan satu pokok pekerjaan itu sendiri. Kalau bisa kita harus pintar-pintar untuk mencari pekerjaan sampingan. Gitu. Apalagi sekarang kan lagi ada krisis global. Ya syukur-syukur alhamdulillah pemerintah kita itu bisa menghandle hasil BBM yang alhamdulillah tidak naik, dan katanya setelah Hormuz sudah dibuka selama 2 pekan, jadi ada pemasukan tambahan bahan bakar minyak dari Amerika yang bisa dikirim ke Indonesia kayak gitu teman-teman. Dan untuk sesi pertanian sih alhamdulillah masih aman, cuman kadang ya volume dari penghasilannya itu kurang, makanya pemerintah kita itu mengimpor hasil pertanian ataupun beras dari luar negeri kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah atas nikmat karunia dari Allah, sampai saat ini kita semuanya masih diberi kesehatan, nikmat, dan alhamdulillah ini dikasih rezeki bisa makan bareng-bareng bersama keluarga. Dan alhamdulillah menu makan hari ini setelah kita beraktivitas, kita bakar-bakar ayam teman-teman. Nih. Yuk guys, kan kita makan ikan cicip nih. Oh iya nih, cuci tangan dulu. Saya maaf untuk hari ini kan menampilkan anak. Nah kalau istri lagi nggak jilbaban, nggak berhijab, jadi saya nggak explore nih. Cuci tangan dulu. Cuci tangan deh. Nanti dulu kak, bareng-bareng makan. Dah, dah. Yuk kita gaskan makan teman-teman. Nih lalapannya bikinan istri, ada daun tiungke atau daun pucuk godong budin atau daun singkong, sambal tarasi, dan juga ayam panggang bikinan Chef Jumadi Jona. Yuk kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, makan. Mari kita makan. Dan ini kita panggangnya agak sedikit kosong biar rasanya agak gurih. Dan untuk bumbu kecapnya tadi juga kita tambahkan dengan sedikit lelehan gula Jawa ya Mia, gula aren atau gula Jawa. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Dan untuk agenda minggu ke depan, insya Allah kita mau eksplor ke Banyu Gembul, yaitu sebuah wisata yang bude saya bikin buat menghibur para warga yang ada di Sidapua. Dan untuk Banyu Gembul, kunjungan ke Banyu Gembul itu saya nanti
bersama anak saya yang gede, karena anak yang kecil mau ke Edutran ke Purbayasa. Jadi buat yang gede itu kan kasihan. Jadi nantinya mau saya ajak ke Banyu Kembul. Dan untuk Banyu Kembul itu hampir sama dengan KWP, tapi untuk kelengkapannya masih lengkap KWP karena Banyu Kembul itu kan milik perorangan, dan untuk KWP itu dikelola oleh badan desa. Ya makan. Mantul teman-teman. Untuk Putin nih, pensiunan Pemda. Besok-besok kita agendakan masak bareng-bareng bersama istri dan anak saya. Mau sambal ya? Boleh, silakan. Apa itu sambal apa? Sambal terasi. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, support selalu, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kok. Mantul. Jangan kamera. Mantul deh. Mantul.